Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul melalui online Zoom untuk melakukan sesi presentasi pada sore hari ini mengenai Human Immunodeficiency Virus. Yang terhormat, Ibu Dr. Intan Renata Silitonga selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam. Yang saya hormati rekan-rekan sesama anggota kelompok 2 selaku pihak yang akan mempresentasikan materi pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Yasmin Aulia Zahra sebagai moderator yang akan memimpin berlangsungnya sesi presentasi pada sore hari ini agar dapat berlangsung dengan teratur. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 2 yaitu next. Ada saya sendiri, Yasmin Aulia Zahra, kemudian ada Siva Maharani, Irah Ratnasari, Siva Nanda Junior, Rahma Alia, Putri Indeswari, Aulia Rasya Azahra, Bayinati Laili, dan Stefani Ratu Aurelia. Presentasi ini berisi beberapa topik sebagai berikut yang akan dibahas lebih lanjut oleh para pemateri, dimulai dari Rahma Alia, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Yasmin. Ada definisi HIV, suatu spektrum penyakit yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh yang meliputi infek primer dengan atau tanpa sindrom akut, stadium asimptomatik hingga stadium lanjut. AIDS, Acute Immunodeficiency Syndrome, atau sebuah sindrom atau kumpulan dari gejala dan tanda-tanda melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia. Adapun AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome dapat diartikan sebagai kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh akibat infeksi oleh virus HIV dan merupakan tahap akhir dari infeksi HIV. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Siva Maharani. Baik, terima kasih Rahma Alia. Angka kejadian HIV atau AIDS pada tahun 2021 sebanyak 650.000 orang meninggal karena penyebab terkait HIV secara global. Ada sekitar 38,4 juta orang yang hidup dengan HIV. Pada akhir tahun 2021, dengan 1,5 juta orang baru terinfeksi HIV pada tahun 2021 secara global. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus HIV pada 2021 sebanyak 36,902 kasus. Dari jumlah itu, mayoritas penderitanya merupakan usia produktif dengan rentang usia 25 hingga 49 tahun yang presentasinya 69,7%. Lalu disusul tahun sebesar 16,9%. Dan penderita HIV di atas 50 tahun sebesar 8,1%. Adapun jumlah kasus HIV stadium lanjut atau Acquired Immune Deficiency Syndrome atau disebut juga dengan AIDS di Indonesia sebanyak 5,750 kasus pada 2021. Mayoritas penderitanya berada pada rentang usia 30 hingga 39 tahun. Di mana sebanyak 29,4% penderita AIDS berasal dari rentang usia 20 hingga 29 tahun. Diikuti 18,7% penderita pada rentang usia 40 hingga 49 tahun. 9,8% usia 50 hingga 59 tahun. Dan 3,4% usia di atas 60 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun persentasinya di bawah 2%. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bayinati Laili. Baik, terima kasih kepada Siva Maharani. Selanjutnya mengenai patofisiologi HIV. Patofisiologi HIV dimulai dengan virus HIV masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai cara, yaitu secara vertikal, horizontal,
dan transseksual. HIV dapat mencapai sirkulasi sistemik secara langsung dengan diperantarai benda tajam yang mampu menembus dinding pembuluh darah, atau secara tidak langsungnya melalui kulit dan mukosa yang tidak intek, seperti yang terjadi pada kontak seksual. Begitu berada dalam sirkulasi sistemik, HIV dapat dideteksi di dalam darah pada 4-11 hari sejak terpapar pertama kalinya. Setelah masuk dan terdeteksi dalam tubuh ODH atau orang dengan HIV/AIDS, partikel virus bergabung dengan DNA sel pasien. Sehingga satu kali seseorang terinfeksi HIV, seumur hidup ia akan tetap terinfeksi. Infeksi HIV sendiri tidak akan langsung memperlihatkan tanda dan gejalanya, sebagian memperlihatkan gejala yang khas pada HIV akut, yang terjadi 3-6 minggu setelah terinfeksi. Gejalanya meliputi demam, nyeri menelan, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam, diare, atau batuk. Setelah infeksi akut, dimulailah infeksi HIV asimptomatik atau infeksi tanpa gejala yang umumnya berlangsung 8-10 tahun. Tetapi ada sekelompok orang yang perjalanan penyakitnya sangat cepat, ada juga yang lambat atau non-progresor, sehingga seiring dengan makin memburuknya kekebalan tubuh, ODH mulai menampakkan gejala-gejala akibat infeksi oportunistik seperti berat badan menurun, demam lama, rasa lemah, pembesaran kelenjar getah bening, diare, tuberkulosis, infeksi jamur, herpes, dan akhirnya pasien menunjukkan gejala klinis yang makin berat. Pasien masuk dalam tahap AIDS. Sedangkan dalam kehamilan, lebih dari 90% janin tertular dari ibunya. Yang terinfeksi HIV, penularannya dengan cara transmisi vertikal yang terjadi secara transplasental, antepartum maupun postpartum. Mekanisme transmisi intrauterin diperkirakan melalui plasenta atau plasental. Hal ini memungkinkan karena adanya limfosit yang terinfeksi masuk ke dalam plasenta. Beberapa faktor resiko infeksi antepartum adalah ketuban pecah dini, lahir per vagina. Intrapartum, proses infeksi saat persalinan terjadi akibat adanya lesi pada kulit atau mukosa bayi yang tertelannya darah ibu selama proses kelahiran. Sedangkan pada transmisi postpartum dapat juga melalui ASI, yakni pada usia bayi menyusui. Pola pemberian ASI, kesehatan payudara ibu, dan adanya lesi pada mulut bayi. Seorang bayi yang baru lahir akan membawa antibodi ibunya. Begitupun kemungkinan positif dan negatifnya bayi tertular HIV adalah tergantung dari seberapa parah tahapan perkembangan AIDS pada diri seorang ibu. Baik, cukup sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sipananda Junior. Baik, terima kasih kepada Teh Bayin. Nah, jadi berdasarkan mekanisme perkembangannya, sesuai patofisiologi, maka infeksi virus HIV atau AIDS secara klinis dapat dibagi 3. Yang pertama itu ada fase dini atau fase akut yang berlangsung secara beberapa minggu. Nah, yang kedua ada fase kronik yang berlangsung tahunan. Dan yang terakhir ada fase krisis dengan manifestasi AIDS yang jelas berlangsung selama beberapa bulan atau tahunan.
Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Auliara. Baik, terima kasih kepada Syifananda Junior. Selanjutnya, ada gejala HIV, gejala dan klinis yang patut diduga infeksi HIV adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada keadaan umum, meliputi kehilangan berat badan lebih dari 10% dari berat badan dasar. Demam yang terjadi terus-menerus, temperatur oralnya lebih dari 37,5 yang terjadi terus-menerus atau intermittent selama lebih dari 1 bulan. Diare yang terjadi terus-menerus atau intermittent selama lebih dari 1 bulan. Dan terakhir, limfadenopati meluas. Yang kedua, ada pada kulit, yaitu didapatkan pruritic papular eruption dan kulit kering yang luas merupakan dugaan kuat infeksi HIV. Beberapa kelainan kulit seperti genital warts, folikulitis, dan psoriasis sering terjadi pada ODHA, tapi tidak selalu terkait dengan HIV. Yang ketiga, ada infeksi jamur. Infeksi jamur dengan ditemukan seperti kandidiasis oral, dermatitis, seboroik atau kandidiasis vagina berulang. Yang keempat, infeksi viral. Infeksi viral yaitu dengan ditemukan herpes zoster yang berulang dan melibatkan lebih dari 1 dermatom. Selain itu ada herpes genital berulang, molluscum, kontagiosum, atau kondiloma. Yang kelima, ada gangguan pernapasan yang dapat berupa batuk lebih dari 1 bulan, sesak napas, tuberkulosis, pneumonia berulang, sinusitis kronis atau berulang. Yang terakhir, ada gejala neurologis. Gejala neurologis dapat berupa nyeri kepala yang semakin parah, terus-menerus, dan tidak terjadi penyebab dan tidak jelas penyebabnya. Selain itu, gejala lain seperti kejang, demam, dan menurunnya fungsi kognitif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Indeswari. Kepada Putri Indeswari disilahkan. Baik, terima kasih Aulia Azahra. Materi selanjutnya ada pemeriksaan penunjang HIV. Yang pertama, screening HIV. Screening HIV bertujuan untuk menentukan tingkatan resiko infeksi serta ritme kehidupan sehari-hari, merupakan faktor risiko tinggi untuk penyakit HIV. Yang kedua, ada tes serologi. Tes serologi terdapat 3 bagian. Yang pertama ada tes cepat. Tes cepat hanya dilakukan untuk keperluan screening dengan rigor yang sudah dievaluasi oleh institusi yang ditunjuk Kementerian Kesehatan untuk mendeteksi antibodi baik terhadap HIV-1 maupun HIV-2. Tes ini hanya dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih. Yang kedua ada tes ELISA. Tes ELISA, tes ini dapat disebut juga dengan tes enzim imunosasi EIA yang berguna sebagai screening, di mana tes darah yang satu ini akan diperiksa dengan menambahkan enzim ke cawan Petri tersebut untuk mempercepat reaksi kimia. Jika isi cawan Petri berubah warna, dapat menjadi indikasi bahwa pasien terkena HIV. Yang ketiga, tes Western blot merupakan tes antibodi yang digunakan pada kasus yang sulit. Yang ketiga, deteksi virus. Yang pertama, antigen P24. Tes ini dapat mendeteksi protein P24 rata-rata 10-14 hari setelah terinfeksi HIV. Tes ini direkomendasikan oleh WHC dan CDC yang bertujuan untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendiagnosis infeksi HIV. Yang kedua, viral load atau PCR2. Viral load ini diperiksa 6 bulan setelah pasien mulai menggunakan obat. Jika viral load kurang dari 1000, terapi ini efektif. Namun jika viral load melebihi 1000, tes harus diulang untuk menentukan apakah ada resistensi pengobatan atau tidak. Yang ketiga, pemeriksaan infeksi opportunistika.
dengan menghitung sel T CD4 jika pasien menunjukkan indikasi infeksi oportunistik. Tes sel CD4 ini dilakukan untuk menentukan apakah pasien memerlukan profilaksis cotrimoxazole. Yang keempat, ada HIV DNA kualitatif atau EID. Tes ini mendeteksi keberadaan virus dan tidak bergantung pada keberadaan antibodi HIV. Tes ini digunakan untuk diagnosis pada bayi berumur kurang dari 18 bulan dari darah lengkap atau dried blood SPO, DBS-nya. Yang kelima ada RNA HIV kuantitatif. Tes ini untuk memeriksa jumlah virus di dalam darah dan dapat digunakan untuk pemantauan terapi ARV pada dewasa dari diagnosis pada bayi jika HIV DNA tidak tersedia dengan menggunakan plasma darahnya. Bayi yang diketahui terpajan HIV sejak lahir dianjurkan untuk diperiksa dengan tes virologis paling awal pada umur minggu-minggu pertama setelah dilahirkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Stefani Ratu Aulia. Pada Stefani dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Putri Indaswari. Selanjutnya terdapat penegakan diagnosis HIV. Didasarkan pada deteksi antibodi spesifik, antigen, atau keduanya, saat ini alat tes diagnosis cepat untuk antibodi HIV-1 sedang dikembangkan, Simon 2006. Metode diagnosis yang sering digunakan dalam penegakan diagnosis adalah enzim immunoassays atau EIA. Immunoassay pemeriksaan ini adalah uji konfirmasi diagnosis karena memiliki spesifitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan uji EIA. Uji Western blot menggunakan antibodi yang terikat oleh protein HIV. Jika terekspos oleh substrat akan didapati hasil positif, negatif, dan tidak dapat ditentukan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ira Ratnasari. Baik, terima kasih, Stefani. Next. Selanjutnya yaitu pengobatan HIV. Menurut Jejauni 2003, yang pertama pengobatan suportif. Tujuan pengobatan ini adalah untuk meningkatkan keadaan umum si penderita. Pengobatan ini terdiri atas pemberian gizi yang sesuai, obat seperti obat-obatan anti-TBC. Yang kedua, pengobatan infeksi oportunistik. Diagnosis ini ditegakkan melalui penivesasi klinis dan ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologis. Pengobatan ini dilakukan secara empiris, seperti obat-obatan anti-TBC. Yang ketiga, pengobatan antiretroviral. Pengobatan ini tidak dapat menyembuhkan HIV, melainkan hanya dapat menekan angka kesakitan dan angka kematian HIV atau AIDS. Obat-obatannya yang termasuk antiretroviral yaitu AZT, Didanonisne, Jekidabin, dan Stafudin. Materi selanjutnya akan disampaikan Rahma Alia. Baik, terima kasih kepada Ira. Selanjutnya ada PMTCT atau Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu ke bayi. Strategi PMTCT, Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission dalam pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Yang pertama, ada
pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif dengan konseling pranikah. Mendapatkan informasi HIV dan AIDS dan seks bebas. Yang kedua, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif. Dengan mendapatkan layanan konseling dan tes HIV sukarela dan pemakaian kontrasepsi yang aman dan efektif. Yang ketiga, ada pencegahan penularan HIV dari hamil HIV positif ke janin yang dikandungnya. Ada yang pertama, ibu mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang terpadu. Yang kedua, pemberian obat antiretroviral atau ARV untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan mengurangi risiko penularan HIV ke bayi dengan cara menurunkan kadar virus HIV serendah mungkin. Yang ketiga, ibu menjalani persalinan dengan cara seksio sesar. Yang terakhir, ada ibu memberikan susu formula kepada bayinya. Yang keempat, pemberian dukungan psikologi, sosial, dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta bayi dan keluarganya yang meliputi. Yang pertama, pemberian ARV jangka panjang. Yang kedua, merujuk ke fasilitas pelayanan. Yang ketiga, pengobatan dan perawatan. Yang keempat, dukungan operasi sesar. Yang kelima, dukungan pemberian susu formula. Yang keenam, dukungan dari suami dan keluarga. Next. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi PMTCT, yaitu yang pertama faktor bayi, ada prematuritas, nutrisi fetus, fungsi pencernaan, respon imun neonatus. Yang kedua ada faktor ibu, ada antepartum, intrapartum, dan air susu ibu. Pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Yang pertama, ada standar semua ibu hamil mendapatkan informasi tentang HIV atau AIDS, akses untuk mendapatkan layanan PCT, Voluntary Counseling and Test, profilaksis atau ARV, dan layanan rujukan. Yang kedua, tujuan pencegahan penularan HIV dari ibu yang HIV ke bayi dan mengurangi dampak epidemik HIV terhadap ibu dan bayi. Yang ketiga, persyaratan ANC integrasi, yaitu tersedia kebijakan nasional maupun lokal tentang HIV atau AIDS dan PMTCT, termasuk buku pedoman manual atau pelayanan HIV pada ibu hamil. Yang kedua, adanya kebijakan dan dukungan dari pemerintah daerah dan institusi pelayanan kesehatan untuk mendukung dan memberikan pelayanan HIV pada ibu hamil. Yang ketiga, terdapat pemberian pelayanan kesehatan yang kompeten serta mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan dorongan pada ibu dan suaminya untuk mengetahui status HIV dengan datang ke klinik PCT terdekat. Saya kembalikan kepada Yasmin Aulia Zahra. Terima kasih kepada Rahma Alia. Baik, sesi pemaparan materi sudah selesai. Terima kasih kepada rekan-rekan sesama anggota kelompok 2 yang sudah mempresentasikan materi dengan baik. Jadi, human immunodeficiency virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh sehingga daya tahan tubuh akan semakin melemah dan rentan diserang berbagai penyakit. Jika tidak segera ditangani dengan baik, maka akan berkembang menjadi AIDS. AIDS adalah stadium akhir infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Lebih dari 90% janin yang terinfeksi HIV didapat dari ibunya. Penularannya dengan cara transmisi vertikal yang terjadi secara transplasental, antepartum, maupun postpartum. Mekanisme transmisi intrauterin diperkirakan melalui plasenta. Untuk pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayinya, maka ibu hamil harus mendapatkan pelayanan sesuai standar, yaitu mendapatkan informasi tentang HIV/AIDS, akses untuk mendapatkan layanan PCT atau Voluntary Counseling and Test, profilaksis ARV, dan layanan rujukan. Sekian presentasi pada sore hari ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan dan tingkah laku saya serta rekan-rekan sesama anggota kelompok 2 yang kurang berkenan selama sesi keseluruhan presentasi kami tadi, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.